Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kami mahasiswa Universitas Hasanuddin, program Pascasarjana Unhas jurusan Teknik Elektro, bidang minat Teknik Informatika, akan mencoba memaparkan salah satu konsep yang merupakan bagian dari analisis sistem informasi. Di mana konsep yang akan kami paparkan pada kesempatan ini yakni tentang sistem remunerasi. Tapi sebelum itu, tentunya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Baizul Zaman dan teman saya Wulan Wahadarniarsi. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah merupakan salah satu tugas dari mata kuliah analisis informasi untuk melihat sejauh mana analisis untuk melihat sejauh mana sistem yang berjalan pada satu kasus atau satu organisasi. Pada kesempatan ini, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa kami akan membahas tentang salah satu konsep, tentang salah satu kasus, yakni tentang sistem remunerasi. Tentunya sistem remunerasi yang akan kami bahas pada kesempatan ini berkaitan dengan sistem remunerasi secara umum, di mana kami akan mencoba menganalisis dan melakukan perbaikan sistem pada sistem remunerasi yang sudah berjalan. Di mana kita ketahui bersama bahwa sistem remunerasi yang berjalan saat ini telah bergulir sejak tahun 2009 sampai saat ini. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sistem remunerasi yang berjalan hari ini masih jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Ya, jadi selanjutnya pada pemaparan kami kali ini, untuk mengawali pembahasan kami, tentunya yang perlu kita ketahui pertama adalah pengertian dari remunerasi itu sendiri. Remunerasi mempunyai pengertian berupa sesuatu yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja. Remunerasi mempunyai makna lebih luas daripada gaji, karena mencakup semua bentuk imbalan, baik yang berbentuk uang maupun barang, diberikan secara langsung maupun tidak langsung, dan yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Imbalan langsung dari remunerasi itu sendiri terdiri dari gaji atau upah, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus yang dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan prestasi kerja dan kinerja organisasi. Intensif sebagai penghargaan prestasi dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep dari remunerasi itu sendiri, tentunya yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah sistem remunerasi itu seperti apa. Sistem remunerasi mencakup 3 konsep. Konsep yang pertama yakni menekankan pada keadilan individu. Keadilan individu di sini memiliki arti bahwa apa yang diterima oleh pegawai harus setara dengan apa yang diberikan oleh pegawai terhadap organisasi. Yang kedua, sistem remunerasi kedua yang perlu kita pahami adalah keadilan internal. Keadilan internal di sini memiliki arti bahwasanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima itu harus sesuai. Selanjutnya, sistem remunerasi yang ketiga, di sini kita kenal yang dinamanya dengan keadilan eksternal. Keadilan eksternal mengandung arti bahwa keadilan imbalan yang diterima oleh pegawai dalam organisasinya dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki kesetaraan. Jadi tiga sistem remunerasi yang ada tadi merupakan penjabaran yang harus kita pahami sebelum terlebih dahulu kita melangkah untuk mengupas lebih jauh tentang bagaimana sistem remunerasi yang berjalan hari ini. Poin kedua dari sistem remunerasi tadi yang tentunya akan menjadi bahan pokok kajian kita pada kesempatan kali ini, yakni tentang keadilan internal, yakni keadilan yang dimaksud di sini berupa besarnya imbalan yang diterima oleh pegawai sesuai dengan kinerja atau bobot pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi tempat ia bekerja. Adapun latar belakang dalam kasus yang kami angkat yaitu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian yang berisi tentang ayat 1, setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dalam ayat 2, gaji yang diterima oleh pegawai negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Remunerasi yang berlaku saat ini jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan hidup dan kondisi seperti ini diduga sebagai pendorong dan terjadinya korupsi.
struktur gaji kurang memenuhi prinsip equity karena gaji tidak diaktifkan dan kompetensi dan prestasi. Struktur gaji kurang ideal dan rasio gaji terendah dan tertinggi terlalu kecil. Sistem pensiun kurang menjamin kesejahteraan PNS setelah memasuki masa purna bakti. Adapun sistem remunerasi hari ini, besarnya remunerasi tidak memenuhi prinsip equity karena remunerasi tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, namun didasarkan pada pangkat dan masa kerja sehingga terjadi distorsi dalam sistem remunerasi. Tunjangan jabatan struktural yang besar menimbulkan kompetensi yang tidak sehat. Karyawan tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan tindakan yang dikerjakan. Bagaimana sistem remunerasi yang ideal? Sistem remunerasi yang ideal merumuskan struktur gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan bobot jabatan. Merumuskan jenis tunjangan yang dianggap layak untuk diberikan. Selanjutnya meningkatkan sistem pengkajian dan dengan sistem penilaian kinerja. Menata sumber-sumber pembiayaan gaji agar tercipta transparansi dalam sistem penggajian. Untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Baizul. Ya, terima kasih Saudari Wulan Wardaniarsi. Tadi telah dijabarkan oleh Saudari Wulan bahwasanya sistem remunerasi yang ideal itu adalah sistem remunerasi yang mencakup 5 hal pokok. Yang pertama, bisa merumuskan struktur gaji berdasarkan klasifikasi jabatan dan bobot jabatan, kemudian merumuskan jenis tunjangan yang dianggap layak untuk diberikan, kemudian mengkaitkan sistem penggajian dengan sistem penilaian kinerja. Yang keempat, menata sumber-sumber pembiayaan gaji agar tercipta transparansi dalam sistem penggajian. Yang kelima, memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun yang jadi pertanyaan kita hari ini, apakah sistem ini sudah betul-betul, sistem yang ideal ini sudah betul-betul berjalan atau belum? Lantas bagaimana solusi yang harus kita ambil atau langkah apa yang harus kita lakukan agar betul-betul sistem remunerasi yang ideal ini bisa diimplementasikan dalam sistem remunerasi untuk kepentingan pegawai dalam setiap organisasi. Di sini kami mencoba untuk menawarkan satu konsep implementasi sistem atau satu konsep implementasi metode untuk memperbaiki sistem remunerasi yang berjalan agar betul-betul bisa berjalan dengan ideal. Adapun konsep yang kami tawarkan adalah kami akan mencoba untuk mengimplementasikan metode personal scoring index berbasis AHP. Adapun tujuan yang ingin kita capai dari implementasi metode ini adalah untuk mengimplementasikan sistem remunerasi yang memenuhi prinsip-prinsip merit, equity, dan kompetitif. Kemudian sasaran yang ingin kita capai yaitu tersusunnya sistem remunerasi yang dapat mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja PNS serta dorongan untuk tidak melakukan korupsi. Ya, demikianlah tadi penjelasan yang telah kami paparkan tentang bagaimana mengimplementasikan metode baru untuk bisa menyelesaikan kasus yang ada pada sistem remunerasi kita hari ini. Mudah-mudahan penjelasan yang telah kami paparkan tadi bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua agar nantinya kita bisa sama-sama merasakan bagusnya sistem yang berjalan dalam sistem remunerasi itu sendiri. Akhirnya saya Baizul Zaman dan teman saya Wulan Wardaniarsi mengucapkan terima kasih banyak dan segala kekurangan yang telah kami paparkan, yang telah kami bawakan pada kesempatan ini tentunya tidak lepas dari kekurangan kami sebagai manusia biasa. Dan harapan kami dari konsep yang telah kami tawarkan ini agar bisa ada perbaikan-perbaikan yang berarti agar bisa betul-betul tercipta sebuah sistem atau metode yang bisa betul-betul menopang jalannya sistem remunerasi itu sendiri agar bisa berjalan dengan bagus. Akhirnya tidak ada gading yang terletak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.